Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57 ini terasa sangat menyenangkan. Dan jika itu sampai terjadi, Leo pasti akan marah besar padanya. Namun sebenarnya tanpa Mom Inara sadari, sejak awal Ale sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Mengingat emosi Vanya yang sering meledak-ledak dan tak terkontrol. Mom, ayo kita pergi. Sepertinya sudah cukup bermain dengannya hari ini. Sebelum Mom Inara semakin terbawa emosi. Ale pun memutuskan mengakhiri pertemuan mereka dengan Vanya hari ini. Mata Vanya membola saat melihat Ale dengan sengaja. Menjatuhkan bingkai foto dirinya dan Eric, hingga pecah, berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Ups, ucap Ale. Sekilas wanita itu menoleh kembali pada Vanya, yang bahkan tak bisa berbuat apa-apa. Mom, bagaimana kalau besok kita datang ke sini lagi? Ini terasa sangat menyenangkan. Tatapannya masih tertuju pada Vanya, menampakkan senyum iblisnya yang menakutkan. Ah, ide bagus, Mom setuju. Jawaban Mom Inara mengakhiri percakapan mereka. Kedua wanita itu pun sudah lenyap, tak terlihat lagi setelah pintu kembali tertutup. Ah, breng. Kau Evelyn, dasar wanita sialan. Setelah kepergian Ale dan Mom Inara, Vanya langsung murka. Membabi buta membanting semua barang pecah belah yang ada di ruangan itu. Aku akan membunuhmu, aku bersumpah. Aku akan menghabisai nyawamu dengan tanganku sendiri. Air mata Vanya berjatuhan. Kedua matanya memerah menatap kosong ke sembarang arah. Sementara itu, Ale dan Mom Inara sudah berada di dalam mobil lagi. Kamu tidak apa-apa kan, sayang? Mom Inara mengecek keadaan Ale. Memeriksa setiap inci tubuh menantunya, karena takut jika ada luka yang mungkin tanpa disadari. Disebabkan oleh Vanya, Ale tersenyum tipis. Mom, aku tidak apa-apa, benar? Tanya Mom Inara lagi memastikan. Ale mengangguk. Tadi kan Mom sendiri yang menepis tangan Vanya saat dia akan menamparku. Mom hanya takut kamu terluka. Kamu tahu sendiri bagaimana perangai suamimu. Jika melihat kamu terluka setelah pergi bersama Mom, Mom yakin dia tak akan lagi mengizinkan. Kamu pergi bersama Mom untuk selamanya. Ale terkekeh, wanita itu membenarkan. Memang seposesif itu suaminya. Pakai sabuk pengamannya, Mom. Sekarang kita cari panti-panti yang membutuhkan. Setelah berkeliling mencari beberapa panti yatim dan duafa, Alexandra dan momernya kini tengah menikmati senja. Di sebuah kafe yang menyuguhkan pemandangan alam, pegunungan. Terima kasih, Mom. Ale membuka suara.
Setelah waiters meletakkan beberapa menu makanan di atas meja mereka. Terima kasih, Beo Mom Inara. Ale mengangguk. Terima kasih karena Mom sudah menemaniku seharian ini. Netra Ale mulai berkaca-kaca. Kebersamaan mereka hari ini membuatnya merasakan kembali bagaimana rasanya memiliki seorang ibu. Sudah sangat lama Ale tak merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu. Memori tentang ibunya terhenti saat usianya menginjak 6 tahun. Tempat duduk mereka saling bersisian. Duduk di kursi panjang yang view-nya langsung mengarah ke pegunungan. Mom Inara pun merasa haru dan bahagia. Selama ini tak pernah sekalipun menghabiskan waktunya berdua saja bersama Leo, putranya sendiri. Bahkan dengan Lintang, yang dia sudah anggap sebagai anak kandung sendiri pun tak pernah. Baru dengan Alexandra, dan itu membuatnya merasa memiliki anak perempuan seutuhnya. Perjalanan mereka sungguh panjang hari ini, dimulai dengan mendatangi apartemen tempat tinggal Vanya. Kemudian mencari panti-panti hingga ke pinggiran kota. Beruntung Mom Inara memiliki banyak relasi. Jadi tak terlalu sulit untuk mencari lokasi panti-panti tersebut. Hanya saja, keduanya sedikit menyesalkan kenapa tak memakai jasa supir pribadi. Sebab perjalanan hari ini pun sungguh sangat melelahkan. Belum lagi Leo dan Dad Peter yang terus menghubungi. Khawatir karena para wanitanya belum juga pulang. Padahal sudah lewat tengah hari. Tidak perlu berterima kasih, sayang. Sekarang kamu sudah menjadi putriku. Apapun akan Mom lakukan untuk kamu. Air mata Ale kini tengah berlomba-lomba untuk mendobrak pertahanannya. Ucapan Mom Inara sungguh menghangatkan hatinya. Di awal pertemuan tak diterima. Namun kini Mom Inara justru melimpahkan segudang kasih sayangnya untuk sang menantu. Kemudian kedua wanita beda generasi itu pun saling memeluk dengan perasaan yang campur aduk. Mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan tetesan air mata haru. Oh, ternyata kalian di sini, Alexandra dan Mom Inara. Yang masih betah berlama-lama di kafe tersebut pun serentak menoleh ke belakang mereka. Saat mendengar suara yang tentu tidak asing di telinga wanita baya itu. Dad. Kedua wanita itu nampak terkejut saat melihat para lelakinya berdiri dengan tatapan tajam. Mom Inara dan Ale pun bangun dari duduknya. Kok kalian bisa di sini? Tanya Mom Inara memasang wajah sendu, takut dimarahi sang suami. Karena sudah pukul 9 malam belum juga pulang. Padahal jarak antara kafe dan rumah sangat jauh. Butuh berkilometer untuk tiba lagi di kediaman Barros maupun kediaman Lincoln. Dad Peter dan Leo kompak menggelengkan kepala mereka. Sayang, kamu masih ingat pulang tidak, Hang? Leo yang lebih dulu menghampiri, berkata pelan namun begitu menusuk. Aku, Ale tergugu, tak tahu harus menjawab apa.
Lagi pula pertanyaan yang Leo lontarkan bermajas sarkas. Jadi rasanya dijawab pun akan tetap salah. Heh, kamu jangan berani-berani ya marahin Putri Mumi. Mom Inara menatap tajam Leo. Sekali lagi menjadi tameng untuk sang menantu. Dad Peter ikut bicara. Ikut melangkah untuk mendekat ke arah istrinya. Kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga mereka. Di sini kamu juga salah. Tegas Dad Peter mencubit gemas pipi sang istri. Tapi Leo yang mendapat pembelaan dari sang dedi. Segera meraih tas bahu sang istri, yang kemudian dia pakai di lengannya. Sayang, ayo kita pulang sekarang, ajaknya pada Alexandra. Tangannya yang lain segera melingkar di bahu istrinya, begitu posesif. Dad, aku duluan. Jangan lupa ajarkan istrimu, jangan membawa pergi istriku terlalu lama. Saat Mom Inara akan berucap lagi, Dad Peter langsung membekap mulut wanitanya. Dan dalam sekejap mata, anak menantunya sudah tak terlihat lagi di kafe itu. Dad Peter meringis kesakitan. Saat Mom Inara menggigit telapak tangan suaminya, hingga bekapan itu pun otomatis terlepas dengan sendirinya. Kamu apa-apaan sih, Mom, sestet? Pekiknya sambil merasakan sakit akibat gigitan tersebut. Lagian ngapain sih kalian kesini segala? Ganggu aja. Mom Inara merajuk, menarik tasnya dengan kasar lalu pergi begitu saja. Kenapa kamu marah, Honey? Tanya Dad Peter saat mereka sudah di dalam mobil. Tentu saja bukan Dad Peter yang mengemudi, melainkan supir pribadi keluarga Barros. Kamu kan tahu, aku ingin sekali memiliki seorang anak lagi, anak perempuan. Sekarang aku sudah punya anak perempuan keduaku selain Lintang. Kenapa kalian tidak bisa membiarkan kami lebih lama bersama? Mom Inara melipat tangan di dada. Kesal sekali rasanya pada ayah dan anak itu. Lagi pula kalian tahu dari mana sih? Aku dan menantu kesayanganku ada di kafe itu. Dad Peter mengikis jarak. Sedikit demi sedikit bergeser duduk hingga tubuh keduanya bersentuhan. Honey, kamu lupa Leo keturunan seorang Barros? Tidak sulit baginya untuk menemukan keberadaan wanitanya. Begitu juga dengan aku. Tuan Peter meletakkan dagunya di atas bahu sang istri. Mereka lupa bahwa di dalam kendaraan itu tak hanya ada mereka, melainkan ada supir pribadi yang mungkin saja tak nyaman dengan kemesraan yang tengah menjadi suguhan gratis tersebut. Dalam hati, Mom Inara membenarkan, pasti mudah bagi putranya menemukan sang istri. Entah bagaimana cara yang dilakukan, namun mereka berhasil menemukan wanita-wanitanya. Kebalikan dari Dad Peter yang terus merayu Mom Inara yang masih meranjuk di kendaraan yang lain dengan tujuan yang berbeda. Alexandra tengah dibuat pusing karena suaminya terus diam dan tak mengatakan apapun sejak mobil mereka meninggalkan kafe.
Untuk apa kamu menjemputku kalau aku hanya didiamkan seperti ini? Gumam Ale sedih. Rencananya dia dan Momernya tadi akan pulang setelah menghabiskan kopi mereka yang terakhir. Namun rencana tinggal rencana. Ternyata suami-suaminya sudah lebih dulu tiba. Dan itu berhasil membuat Ale kaget sekaget-kagetnya. Tak menyangka mereka menyusul dengan jarak tempuh yang lumayan jauh juga. Leo menarik tangan sang istri, menautkan jemarinya ke sela-sela jari wanitanya. Sedetik kemudian Leo mengecup punggung tangan mulus Ale. Aku sangat merindukanmu, sayang. Kenapa kamu pergi begitu lama, Ham? Apa kamu merasa lebih nyaman bersama Momi daripada aku? Tanya Leo menoleh sekilas, menatap sayu kedua manik istrinya yang terlihat begitu lelah. Tidak, bukan seperti itu. Jawab Ale cepat sebagai sanggahan atas pertanyaan Leo. Lalu, tanya Leo lagi. Namun kali ini tak mengalihkan fokusnya dari jalanan di depan mereka. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagiku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan lagi kasih sayang seorang ibu. Ucapan Ale kembali membuat Leo menoleh. Maaf, aku hanya tak rela jika hari ini berakhir dengan cepat. Aku takut besok tak bisa merasakan lagi hangatnya pelukan itu. Ale menunduk sedih. Leo menepikan kendaraannya di bahu jalan, yang masih cukup ramai oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tangan Leo terulur mengusap pucuk kepala sang istri. Kamu boleh pergi dengan Momi kapan saja. Tapi kamu harus ingat bahwa ada yang harus kamu prioritaskan. Perlahan Leo memberikan nasihat pada sang istri. Aku khawatir padamu. Kamu bilang tidak akan sampai malam. Tapi ini sudah jam 9, sayang. Jika saja tadi aku dan Dad Peter tidak menyusul, kalian akan pulang jam berapa, Ham? Sejak pagi aku sudah ditinggal, bahkan tak boleh ikut dengan kalian. Apa seharian ini kamu tidak merindukanku? Maaf. Ale hanya bisa berucap satu kata. Dia memang salah. Sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ale mengakuinya. Dan tak beralasan lagi untuk membenarkan tindakannya. Sekali lagi Leo memberikan kecupannya, kali ini di kening sang istri. Leo tersenyum sambil mengangguk pelan. Ayo kita pulang, kamu pasti lelah. Perlahan Leo memposisikan kursi yang diduduki Ale menjadi setengah berbaring. Agar istrinya bisa lebih nyaman, untuk sejenak merebahkan tubuhnya. Suara dering ponsel terus berbunyi. Mungkin sudah lebih dari 3 kali. Namun si empunya rupanya sama sekali tak terusik. Babe, bangun. Seorang pria bersuara parau khas orang bangun tidur. Mencoba membangunkan teman tidurnya, mengguncang tanpa tenaga tubuh wanita yang berbaring di sampingnya. Biarkan saja, aku malas, paling dari kantor. Sahutnya disertai lenguhan panjang.
Wanita itu menarik selimut lalu berbaring membelakangi. Pria itu berdecak kesal. Karena tidurnya harus terganggu oleh suara yang berisik itu. Padahal dia baru saja tiba di apartemen pukul 3 dini hari. Pekerjaannya cukup padat hari itu, sebab lokasi pemotretannya yang berada di luar kota. Pria itu pun terpaksa bangun, berjalan sedikit sempoyongan ke arah nakas yang berlawanan dengan tempatnya tidur. Vanya, cepat bangun. Ini bukan dari kantor tapi manajermu, ucap pria itu yang tak lain adalah Eric, kekasih wanita tersebut. Biarkan saja, Eric, aku cuti 1 minggu. Kau kan tahu Datzak baru saja mati. Gumam Vanya yang sama sekali tak membuka matanya barang sedetik. Ya, Vanya memang meminta izin untuk mengambil cutinya selama 1 minggu dengan alasan tersebut. Di kantornya, tempatnya bekerja sebagai model lokal, Vanya masih dikenal sebagai keturunan dari keluarga Lincoln. Vanya belum jujur dengan statusnya, yang ternyata bukanlah anak kandung Tuan Zack Lincoln. Sementara itu mengenai kasus ibunya pun, tidak ada yang tahu selain Eric, sang kekasih. Ayolah, angkat dulu, aku pusing mendengar dering ponselmu. Vanya mencebik, jangankan Eric, Vanya pun sama mengantuknya. Dia lelah karena tadi pagi harus membersihkan bingkai foto yang Ale jatuhkan. Belum lagi ke rumah sakit untuk melihat perkembangan ibunya. Dia pun harus pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai kasus Nyonya Sophie dan Irham. Halo, ucap Vanya setelah menerima ponselnya dari tangan Eric. Sementara Vanya mengangkat telepon. Eric meninggalkannya pergi ke kamar mandi. Apa? Vanya memekik, kedua netranya sontak membola. Bagaimana bisa? Kontrakku dengan mereka masih 1,5 tahun lagi. Kenapa mereka memutus kontrakku secara sepihak? Baiklah, aku kesana sekarang. Sambungan pun terputus. Vanya yang panik langsung berlari menuju kamar mandi, menggedor-gedor pintu itu dengan tak sabaran. Eric, cepat keluar, teriak Vanya dari depan pintu kamar mandi. Suaranya lebih berisik dan mengganggu dibanding suara dering ponsel tadi. Astaga, ada apa sih? Tanya Eric heran sambil mengancingkan celana jeansnya yang belum sempat dia ganti sejak pulang bekerja beberapa jam lalu itu. Vanya tak menjawab. Dia malah menarik Eric agar pria itu cepat-cepat menyingkir dari ambang pintu itu. Eric mengerutkan keningnya, namun karena dia kelelahan, jadi tak sampai menunggu Vanya keluar dari kamar mandi, dia sudah kembali ke atas pembaringannya. Deru nafas yang teratur diiringi dengkuran kecil, mengisyaratkan bahwa pria itu sudah kembali ke alam mimpinya. Setelah selesai membersihkan diri tak sampai 5 menit, Vanya pun keluar dari kamar mandi. Buru-buru memakai baju kasualnya, lalu segera berlari ke pintu keluar.
Bahkan wanita itu tak memoles wajahnya sama sekali. Setibanya di gedung perkantoran tempatnya bekerja, Vanya langsung disambut oleh sang manajer bernama Nancy, seorang pria gemulai yang sudah bekerja dengan Vanya kurang lebih 2 tahun terakhir. Astaga, kenapa kau tidak make up, Vanya? Tanya Nancy sambil berjalan beriringan dengan Vanya. Aku tidak ada waktu, jawab wanita itu cepat. Kenapa bisa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka memutus kontrakku begitu saja? Tanya Vanya saat keduanya sudah berada di lift menuju ruang meeting yang berada di lantai 4 gedung tersebut. Aku juga tidak tahu, tapi kemarin ada meeting dadakan. Katanya pemimpin perusahaan ini bukan Pak Nugraha lagi. Hah? Vanya kembali terkejut, menoleh pada Nancy dengan mulut membentuk huruf O. Nancy mengangguk. Kalau tidak salah, semua saham di sini sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Bentar, aku inget-inget dulu, ya. Soalnya namanya agak susah disebutin. Dengan gayanya yang gemulai, Nancy meletakkan jari telunjuk di keningnya. Hais, kelamaan. Ayo keluar. Vanya keluar lebih dulu dari lift dan Nancy pun mengekor di belakangnya. Vanya menatap satu-satu rekannya yang ada di lantai itu. Kenapa tatapan mereka seolah tak bersahabat? Padahal saat kematian Datzak kemarin, hampir semua dari mereka mengucapkan duka cita dengan begitu hangat. Bahkan ada salah satu teman model yang sudah dekat dengannya, malah berpura-pura tidak melihat kehadiran Vanya. Vanya tersenyum miris, meski tak tahu apa yang tengah terjadi. Namun apapun itu sudah berhasil membuka topeng-topeng mereka selama ini. Nancy mengetuk pintu yang terbuat dari kaca tebal namun transparan. Masuklah, ucap mantan pemimpin perusahaan yang bernama Pak Nugraha itu. Di dalam ruang meeting itu ada Pak Nugraha dan beberapa petinggi perusahaan yang hampir dari mereka semua Vanya kenal. Silahkan duduk. Pak Nugraha kembali berucap. Vanya yang belum mengerti situasi pun hanya menuruti perintah tanpa membantah. Sementara Nancy, lelaki gemulai itu, duduk di kursi lain yang bukan bagian dari kursi yang melingkari meja panjang berbentuk oval khas ruang meeting. Nancy duduk di dekat pintu masuk. Di sana tersedia 3 kursi yang berjejer ke samping. Karena kamu sudah datang, meeting langsung kita mulai saja, ucap Pak Nugraha sebagai pimpinan meeting hari ini. Tak ada model lain selain Vanya. Semua mata tertuju pada wanita itu. Kami sudah berdiskusi. Dan dalam diskusi itu kami sudah mencapai kesepakatan bahwa kami memutus kontrak kerja dengan kamu, Vanya. Jantung Vanya berdetak cepat, lututnya seketika lemas. Apa maksud Bapak? Please, jangan bercanda Pak. Ini tidak lucu. Vanya menggeleng dengan memaksakan senyumnya.
Tidak, kami tidak bercanda. Silahkan kamu baca. Pak Nugraha memberikan selembar kertas yang dilipat pada Fanya. Fanya mengerutkan alisnya seraya membuka lipatan kertas tersebut. Fanya menggebrak meja. Kalian dapat dari mana kertas ini? Tanya Fanya dengan kemarahan di raut wajahnya. Pak Nugraha tersenyum getir. Jadi kertas itu benar? Tanyanya dengan sorot mengintimidasi. Jadi selama ini kau sudah menipu kami. Dengan identitasmu yang palsu itu, hah? Pak Nugraha bangun dari duduknya. Pria itu yang terkenal tegas, terlihat begitu marah atas respon Fanya barusan. Evelyn, batin Fanya sambil meremas kertas itu. Gara-gara model sepertimu, perusahaan kita hampir saja bangkrut. Sekarang pergilah dan jangan bawa apapun dari sini. Kami tidak membutuhkan model pembohong seperti kamu. Pak Nugraha kembali membuka suara dengan ucapan yang cukup pedas. Pak, saya mohon maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi, Pak. Fanya tiba-tiba berlutut di kaki Pak Nugraha. Saya janji berita ini tidak akan tersebar keluar, dan tidak akan membuat citra perusahaan kita buruk, Pak. Saya mohon, ucap Fanya lagi. Nancy tiba-tiba bangun lalu menutup tirai di ruangan itu, sebab meski suara mereka teredam. Namun semua yang terjadi di dalam ruangan tersebut jelas terlihat dari luar. Karena dinding dan pintu ruangan itu sepenuhnya terbuat dari kaca, Pak Nugraha menggeleng. Kau itu model utama di perusahaan ini. Semua yang kau lakukan baik buruknya akan tetap membawa nama baik perusahaan. Pak Nugraha kembali terduduk lemas. Sudahlah, sebaiknya kau segera pergi dari perusahaan ini. Tangan Fanya mengepal kuat, terlihat kemarahan di raut wajahnya. Wanita itu pun perlahan bangun dan kembali berdiri. Fanya menaikkan satu sudut bibirnya. Anda sama sekali tak punya hak memecat saya. Sebab saya tahu Anda bukan lagi pemimpin perusahaan ini. Fanya teringat ucapan Nancy saat di lift tadi, dan ucapan itu seolah menjadi kekuatan baru untuknya. Pak Nugraha menoleh. Ya, saya memang bukan lagi pemimpin perusahaan. Tapi pemilik perusahaan yang baru meminta saya untuk tetap menjalankan perusahaan ini sebagaimana mestinya. Kalau begitu saya ingin bertemu dengan pemilik perusahaan yang baru. Saya yang akan bicara langsung padanya. Saya di sini. Suara seorang wanita yang mengucapkan kalimat itu membuat Fanya menoleh ke belakang. Wanita itu terkejut bukan main, sebab dipikirnya Alexandra lah yang sudah bermain-main dengan dia. Bukan tanpa alasan Fanya berpikir seperti itu. Kertas tadi, kertas yang diberikan Pak Nugraha padanya, adalah kertas berisi hasil tes DNA miliknya, yang menyatakan bahwa ayah biologisnya bukanlah Tuan Zack.
Sementara Vanya mengatakan pada manajemen, ayah kandungnya meninggal beberapa waktu lalu. Dan secara resmi meminta izin cuti selama 1 minggu untuk masa berkabungnya. Sebenarnya jika memang Tuan Zack itu ayah kandung Vanya, manajemen tak mempermasalahkan. Namun karena ternyata bukan, mereka semua marah. Apalagi ada jadwal pemotretan dengan salah satu brand ternama yang sudah diatur sejak beberapa bulan lalu. Mereka merasa ditipu oleh Vanya, bahkan saat mereka tahu bahwa Vanya lah salah satu penyebab kematian Tuan Zack, pengusaha kaya raya yang dia sombongkan. Yang dia bilang pada semua orang bahwa Tuan Zack adalah ayah kandungnya, mereka semakin murka. Tante Inara bertambah terkejutnya saat sosok pria dengan rahang tegas dan netra tajam seperti milik Leo berada di sisi wanita itu. Bersambung.